Pertama saya mau sampaikan, kami mengucapkan terima kasih dulu kepada Presiden Prabowo dan timnya yang sudah mengeluarkan amnesti bagi Pak Hasto dan juga abolisi bagi Mas Tom Lembong. Bagi PD Perjuangan, Hasto Kristianto tidak akan pernah menjadi tersangka kalau tidak ada kekuatan yang sangat super yang mengintervensi KPK dan menjadikan Hasto tersangka. Dari itu mana, bagi kami. Dari mana bukti itu? Soal bukti, ini akan menjadi rumit karena banyak tangan-tangan yang bekerja di balik layar, di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh kasat mata, dan ini adalah pengaruh kekuasaan. Dan ini diyakini betul oleh kami di PD Perjuangan karena Mas Hasto sendiri pun berkali-kali menyampaikan sebelum dirinya menjadi tersangka, ada orang yang mendatanginya, mengaku utusan dari Solo, meminta supaya demi bla 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 segala macam. Saya tidak usah terangkan karena semua sudah tahu. Maka bagi kami, Hasto tidak akan pernah jadi tersangka apabila tidak ada kekuatan yang meminta Hasto dikriminalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berkaca dari semua proses persidangan yang ada, hakim yang menyidangkan perkara ini juga telah melakukan kekeliruan. Apa kekeliruannya? Hakim telah mengoreksi putusan yang sudah inkrah dari Mahkamah Agung terkait kasus Wahyu Setiawan penerima suap yang menyatakan di putusan bahwa uang suap bersumber dari Harun Masiku, bukan dari Hasto. Tetapi hakim tingkat pertama kembali menyidangkan perkara yang sama dengan terdakwa yang berbeda, mengoreksi putusan tersebut dan menyatakan bahwa uang itu bersumber dari Hasto. Jaksa KPK menggunakan pasal turut serta bersama-sama. Ini kan pasal akal-akalan. Di mana pada Wahyu Setiawan divonis, jelas-jelas di situ dinyatakan dalam putusan sumber uang adalah Harun Masiku. Mengapa sekarang hakim mengoreksi putusan yang lebih tinggi dari dia di Supreme Court, di Mahkamah Agung diputus, tapi hakim di pengadilan pertama kembali mengoreksi putusan tersebut? Nah, ini kan keliru. Kalau mau mengoreksi putusan maka harus dari persidangan yang lebih tinggi. Ini semua kita tahu. Nah, disitulah kami menyatakan ini tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada sebuah kekuatan yang memaksa dan meminta Hasto dijadikan pesakitan. Tanpa kekuatan itu, KPK tidak akan pernah memproses itu. Dan sekarang kalau kita melihat realita, apa pentingnya sih KPK mengusut kasus abal-abal ini? Mengapa KPK diam terhadap korupsi-korupsi raksasa sekarang? Ekspor biji timah ke Cina sampai sekarang 5,3 juta ton tidak jelas. Korupsi di dana alat kesehatan pada masa Covid. Korupsi di tempat-tempat lain masih banyak. Kenapa KPK tidak mengusut itu dengan alasan pemberantasan korupsi, tapi menindak Hasto yang tidak pernah merugikan negara? Hasto tidak merugikan negara. Jadi ini yang saya maksud bahwa seperti yang kami yakini dan pernyataan Bu Mega di Bali menyatakan tegas bahwa ini adalah ketidakadilan yang diperlakukan oleh aparat penegak hukum. Dua orang dikriminalisasi oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Maka kalau Bang Said Didu berani menyatakan dari Solo, ya jelas kami juga punya pendapat bahwa memang ini adalah sebuah kasus pesanan. Tapi makhluk apa yang memesan, ini yang tidak bisa kita buktikan. Karena pesanan itu pasti terjadi di balik layar, di tempat ruang tertutup yang tidak bisa kasat mata. Itu yang kita bisa sampaikan. Oke, silakan Bu Fitra. Boleh nggak? Karena ini Nanti Bang. Baik. Terima kasih Bang Aiman. Saya tidak akan bicara teori konspirasi karena saya praktisi hukum. Saya akan berbicara terkait dengan hukum. Yang pertama, saya ingin sampaikan dan tanggapi omon-omon daripada Mas Said Didu yang dibilangnya bahwasanya ini pesanan dari Solo. Ini sudah terbantahkan, omon-omon tersebut telah terputuskan dengan statement Pak Jokowi bahwasanya Jokowi mendukung abolisi dan amnesti yang diberikan Prabowo kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Kalau dari Solo itu memesan, tentu ia tidak mendukung itu. Tapi menolak dan melawan gitu. Justru Pak Jokowi mendukung itu. Jadi itu sudah memutuskan paradigma ataupun pemikiran bahwasanya pesanan dari Solo. Kalau berbicara terkait pesanan, itu adalah trial by the Said Didu. Pemahaman dia, penghakiman diri dia aja yang menyatakan bahwasanya itu pesanan. Proses hukum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia maupun di Komisi Pemberantasan Korupsi tidak serta-merta langsung menetapkan orang menjadi tersangka sampai dimajukan ke persidangan dan divonis. Melalui tahapan-tahapan yang memang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana kita.
ya. Jadi kalau berbicara kenapa ditarik lagi Pak Hasto dan lain-lainnya, karena kasus ini belum selesai. Kotak Pandoranya dari Wahyu Setiawan terlebih dahulu yang diselesaikan proses hukumnya. Jadi kalau memang kasus itu mau selesai, ya munculkan Harun Masiku. Biar dia menyampaikan sebenarnya mana yang benar, gitu loh. Bukan hanya omon-omon uangnya dari Harun Masiku dan lain-lain. Tapi sampai sekarang Bung Aiman, kita tidak melihat sosok maupun wajah keberadaan daripada Harun Masiku. Ya itulah Jangan kebodohan juga, KPK. tunggu dulu Bang. Saya tidak ada memotong abang tadi. Artinya apa? Marilah kita menghargai kinerja daripada aparat penegak hukum kita. Dalam hal ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang hari ini tetap setia memberantas korupsi. Kalaupun seumpamanya ada dugaan tindak pidana, ya laporkan. Ada jalurnya. Laporkan ke Kejaksaan Agung ataupun laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan membuat opini yang hari ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Seperti omon-omon yang bilang Said Didu tadi. Pesanan dari mana? Skemanya seperti apa? Apakah sistematis? Apakah melalui penyidik? Saya kira itu terpatahkan ketika itu sudah diputus oleh pengadilan dan Pak Jokowi tidak menjabat lagi sebagai presiden. Oke. Bagaimana cara mengintervensi dia tidak presiden untuk putusan itu? Gitu loh. Coba Bang Said Didu. Gimana Sebelum tanya? Ferry boleh nggak? Singkatnya satu Iya, menit ya. karena ini menyangkut soalnya kasus ini kasus kacang-kacangan Hasto bilang ya. Ini kasus sangat serius. Dalam konteks jenis korupsi itu salah satu itu memang kerugian negara. Ini yang suka orang lupa karena ini kenapa penting. Sebenarnya mazhab yang paling penting unsur korupsi itu suap. Kasus Hasto ada 2 pejabat negara sebelum dia menyelesaikan kerjanya sakral itu kemudian jadi terpidana korupsi. Ada 3 pengacara kemudian dia jadi narapidana korupsi, tapi lebih dari itu bicara daulat rakyat. Ada orang yang memperoleh 50.000 suara secara konstitusional, 1 suara yang dimiliki oleh Saur Siagian sama dengan 1 suara oleh pemulung atau sama dengan Nah, apa presiden. yang mau sampaikan? Maksud saya begini, kasus yang menimpa Hasto ini adalah sangat serius, di mana daulat rakyat orang mendapatkan 50.000 suara. Ini mau di-cut kemudian dengan hanya 5.000 suara. Coba kan bayangkan. oleh siapa? Itu pertanyaannya Nah, oleh siapa? karena ini sangat-sangat serius. Ya, oke. Bagaimana kemudian daulat rakyat itu di-bypass yang sampai dibilang begini, Aprilia itu dia bilang sama Hasto, kau tidak Tuhan. Ingat katanya, itulah dialog batin daripada seorang caleg mendapatkan suara kemudian dipais begitu aja gitu loh Mas Aim. Baik, saya ke Bung Ferry. Bung Ferry, Anda pernah mengatakan bahwa sidang Tom Hasto ini adalah peradilan sesat. Koreksi kalau saya salah, silakan. Political trial, ya. Political trial, oke. Saya juga heran kenapa saya sekali ini berbeda duduk dengan Bang Saur. Ya, mungkin karena beliau sudah berbintang 5, saya belum gitu ya. Saya ingin menjelaskan 1 poin penting apa yang diminta oleh Bang Saur. Yang lain saya tunda. 1 poin penting itu adalah kalau memang ini adalah political trial, siapa pelakunya? Buktikan dong. Nah, itu bagian yang saya mau ceritakan. Saya ingin ceritakan sebagai konsep bukti petunjuk. Bukti petunjuk itu ketika saya ke pasar jalan-jalan, ada penjahit yang menjahit kopiah, ada bintang 5-nya. Saya tanya, ini pesanan siapa? Bang Saur. Wah, teman saya nih. Pernyataan tukang jahit itu baru bukti petunjuk. Apakah benar pemesannya Bang Saur atau tidak? Forum ini memastikan bukti petunjuk itu dengan bukti bahwa kopiah itu ada di kepala Bang Saur. Saya mau ceritakan, apakah ada peran Pak Presiden Jokowi dalam kerumitan berhukum di Indonesia, terutama dalam pemberantasan korupsi. Bang Saur tidak boleh lupa, kerusakan undang-undang KPK itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa peran Presiden Jokowi. Valid. Tanpa hak Presiden itu undang-undang pasti tidak jalan. Mau undang-undang itu usulan DPR kek, mau siapa kek, tanpa ada peran Presiden tidak jalan. Baru saja pengusulan, Presiden bilang no, nggak jalan.
kerusakan yang diceritakan Bang Saur soal KPK dan segala macam, salah satu peran pentingnya ada di Presiden Joko Widodo. Semua ahli perundang-undangan tidak bisa membantah soal presiden dalam pembentukan undang-undang, termasuk kerusakan KPK. KPK yang rusak itu tidak hanya di zaman Firly Bahuri, karena ada presiden yang paling istimewa dalam sejarah pembentukan KPK, namanya Presiden Joko Widodo. Satu-satunya presiden yang memilih pimpinan KPK 3 kali. Bang Saur pasti nggak Memilih pimpinan KPK 3 kali? 3 kali. Oh, di masa Pak Jokowi? Iya, presiden lain 2 kali. Oke. Termasuk pimpinan KPK sekarang, termasuk pimpinan KPK sebelumnya. Yang Pak Firly dan kawan-kawan itu. Ya. Artinya orang yang sama punya peran, punya kendali dalam satu lembaga karena dialah yang membuat lembaga ini menjadi rumpun kekuasaan eksekutif. Siapa eksekutif ketika itu? Presiden Joko Widodo. Pertanyaan besarnya, kalau dia sudah di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, bisakah presiden mengendalikan lembaga ini? Bisa. Jawab saya bisa. Karena peran kejaksaan pun sama. Ingat, KPK, kejaksaan, pimpinannya hari ini, kedua-duanya dipilih oleh orang yang sama. Presiden Joko Widodo. Bukti petunjuk. Bukti petunjuk berikutnya, kedua-dua orang yang ada di peradilan ini, baik Hasto maupun Tom Lembong, menyebut nama Presiden Joko Widodo baik di luar dan di dalam persidangan yang berkaitan dengan kasusnya. Sebagaimana ilmu para lawyer, banyak lawyer di sini. Kalau dalam suatu perkara, terdakwa, tersangka, menyebutkan nama orang, apa yang dilakukan aparat penegak hukum? Mohon dijawab saya. Ilmu hukum sederhana adalah memanggil orang yang disebutkan. Pertanyaan besarnya, kalau Presiden Joko Widodo tidak bisa dipanggil ketika itu sebagai presiden, karena dia presiden, semua anak buahnya dia, sekarang tidak lagi presiden. Perkara itu berjalan, dia sempat tidak jadi presiden. Kenapa tidak dipanggil? Hakim yang adil pasti akan memanggil. Anda menyebut Tom Lembong ada perintah atau persetujuan Presiden Joko Widodo, minta jaksa memanggilnya. Nah, ini tidak terjadi. Orangnya masih kuat rupanya. Setelah kemudian dapat abolisi, baru muncul. Karena konsekuensi hukumnya otomatis hilang itu. Satu diabolisi, ya dia langsung ngaku. Ya dulu perintah saya. Nah, di titik ini banyak sekali bukti petunjuk, rangkaian-rangkaian. Saya tidak bilang bahwa bukti petunjuknya adanya banyak angka 7 itu saja. 7 apa tuh? Ya, kan di dakwanya dituntutnya 7 tahun untuk Hasto, 7 tahun untuk ini Bang Saur, untuk Tom Lembong. Nomor 7 itu sekali lagi bukan sekedar nomornya Eric Cantona, David Beckham atau Ronaldo, itu MU semua tuh. Presiden ke-7 maksudnya. Presiden ke-7, apakah itu kode? Tapi saya mau katakan banyak hal lain. Apa kaitannya tuntutan dengan Presiden ke-7 dengan angka 7 itu? Kebetulan sama. Itu clue yang oleh Bang Saur bilang itu sumir. Tapi yang saya katakan bukti petunjuk yang terang benerang. Nah, dari sekarang kita bisa merasakan bahwa peran Presiden Jokowi tidak remeh. Dia sangat menentukan kekuasaan ini bisa bergerak untuk menjerat orang. Ya. Nah, jadi dalam perspektif saya, orang yang bersalah pun tidak berhak mendapatkan peradilan yang tidak fair. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Merdeka dari siapa? Dari segala intervensi. Nuansa peradilan kalau memutuskan ada nuansa intervensinya adalah peradilan itu dengan putusannya belepotan. Apa yang disebut belepotan? Mens rea tidak ada tapi lalai ada. Tanya Bang Saur deh. Sejak kapan mens rea tidak ada tapi lalai ada? Niat jahat tidak ada tapi lalai ada. Lalai ada. Padahal lalai bagian dari? Bagian dari mens rea.
Oke. Saya sudah nerangkan di acara ini. Ya. Belepotan nih, sejak kapan paham bisa dihukum? Paham ekonomi kapitalis. Sejak kapan tuh Bang? Jangan-jangan Bang Rocky sederhana begini adalah penganut paham ekonomi kapitalis. Penjarakan Bang Rocky. Pak Presiden Prabowo yang sekarang bekerja sama dengan Amerika. Kurang kapitalis apa negara Amerika, Bang Saur? Karena ada berbagai peristiwa yang belepotan di dalam putusan peradilan, kekuasaan diintervensi, tidak boleh siapapun. Boleh orang bersalah, semua peradilan harus adil. Setiap orang, pasal 28D mengatakan, berhak mendapatkan ya, kepastian hukum dan proses hukum yang adil. Mau dia penjahat sekelas apapun, tidak boleh hakimnya adalah orang yang pernah dendam sama dia. Nggak boleh. Jadi political trial itu terlihat di depan kepala kita. Dan Anda menunjukkan bahwa itu adalah bukti petunjuk yang jelas. Bukti provokator. Oke, ada yang mau membantah soal ini, Bung Andi Azwan? Saya aja, karena ini Oke, silakan. Jadi karena menyangkut KPK, saya tolong ingatin Fer, komisioner KPK itu bukan dipilih Jokowi atau dipilih Presiden. Tapi dicalonkan oleh Presiden melalui pansel. Ingat Fer. Saya boleh bantah langsung. Iya. Boleh Bang? Artinya adalah, sebentar dulu. Oke. Ya. Boleh nggak Bang? Artinya, jangan dulu yang sedikit ini. Artinya adalah ada tangan yang DPR yang finally menentukan siapa komisioner KPK. Oke, stop sampai situ dulu. Anda mau bantah apa? Sederhana aja. Presiden tuh memilih 10 orang untuk dipilih oleh DPR. Pertanyaan kalau 10-10-nya orang presiden, apakah DPR bisa berhasil tidak memilih Itu kan orang asumsinya Pak Ferry Amsari karena kan pansel. Bang, itu pernyataan kita bersama Pansel. soal pilihan KPK, pilihan presiden terhadap KPK. Pansel udah terkonfirmasi waktu Firly Bahuri. Jadi kan akhirnya Yenti ini dengar Yenti ini. Bang, Bang. Nggak, maksudnya begini, dicalonkanlah 10 orang oleh pansel, tentu presiden yang membentuk pansel. Enggak. Bang Saur ini abang-abangan saya. Sebentar. Saya tahu sikap beliau soal proses seleksi pimpinan KPK. Ya, saya tentu kan gini loh, Presiden Fer. sangat dominan. Kan itu kan persepsi, tapi saya bicara normal. Maksudnya 10 orang itu bukan orangnya Pak Jokowi semua? Ya, jadi gini, ada pansel dibentuk oleh presiden. Jadi kalau tidak becus atau tidak becus, tangan-tangan panselnya juga bertanggung jawab. Satu, DPR juga bertanggung jawab tentang produk siapa dipilih komisioner. Maksud saya ingatin Ferry, tidak semata-mata presiden. Presiden barangkali membentuk pansel, apakah mereka independen atau tidak benar. Ini yang manusia yang tidak bertanggung jawab. Oke. Kemudian diberikan kepada DPR. Oke, DPR memilih baik, jelas. gitu Mas Aiman. Jadi intinya bahwa masih banyak tangan. Mungkin gini presiden juga, di DPR itu kan mempunyai jago-jago juga di antara orang-orang tersebut. Tidak semuanya bahwa itu adalah orangnya Pak Jokowi, nggak ada itu. Benar kata Bang Saur, itu adalah pansel. Ya. Pasti Siapa yang mereka memilih juga pansel? Itu ada lobby-lobby di dalamnya. Yang memilih pansel itu memang ditentukan oleh Pak Presiden yang tanda tangan pansel itu. Tapi bukan semuanya itu dari Presiden. Tapi ada timnya untuk memilih pansel itu. Ya, Ya kan? Jadi intinya janganlah kalau berpikir bahwa semua itu adalah orangnya presiden. Mempelajari undang-undang KPK. Di undang-undang KPK itu presiden sangat menentukan. Jadi makanya saya bilang ke Bang Saur, coba sebutkan caranya agar DPR bisa menghindar dari pilihan presiden. Dari 10 nama itu, kan 2 kali itu, bahkan ada 3 kali dari pilihan pansel. Saya masih ingat Firly Fair karena itu. Waktu itu kan kita kritik, saya akhirnya mau ketemu Hendar di Hengki. Heng ini bermasalah. Ketemulah di Kompas TV. Seperti ini, saya marah kepada dia. Ini bermasalah gitu loh. Akhirnya dikonfirmasi oleh Yenti lah. Betul. Ya, dikonfirmasi oleh Yenti, Firly Bahuri itu ternyata tidak masuk namanya. Artinya adalah memang panselnya yang kemudian bermasalah, tidak memilih panselnya sekelas Ferry Hamsari atau Said Didu atau Pak Rocky. Akibatnya itu soal lain. Tetapi tidak sampai itu kita berikan kepada presiden. Itulah maksud saya. Iya, pernyataan Bang Saur ini berbeda dengan Sebentar, Anda mengatakan bahwa 10-10 yang lolos itu adalah orangnya Pak Jokowi waktu itu? Iya. Bagaimana caranya tidak orang Pak Jokowi? Panselnya pilihan Pak Jokowi.